Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran semester 3, yang dimana pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai penilaian sumatif dan penilaian formatif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Desak Putu Parmiti, MS, dan Profesor Dr. Inyoman Jampel, MPD. Baiklah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yang dimana kelompok 3 terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Iputu Putra Wisnu Sarya dengan NIM 2211021010. Dan yang kedua ada rekan saya yaitu Ayu Hartini dengan NIM 2211021014. Adapun topik pembahasan pada video kali ini, yang pertama penilaian sumatif dan yang kedua penilaian formatif. Penilaian sumatif dibagi menjadi 4 bagian, yang dimana yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga jenis-jenis, dan yang keempat keunggulan dan kelemahan. Untuk penilaian sumatif akan dijelaskan oleh rekan Ayu Hartini. Baik, sebelumnya terima kasih rekan Wisnu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di slide ini saya Ayu Hartini akan membahas mengenai pengertian dari penilaian sumatif, yang dimana menurut Airasian dan Russell pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Classroom Assessment, Concept and Application, penilaian sumatif adalah penilaian yang digunakan untuk membuat suatu keputusan akademik, seperti memberikan nilai atau menentukan apakah siswa telah mencapai standar yang ditetapkan. Nah, dalam konteks ini, penilaian sumatif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari penilaian sumatif, yang dimana penilaian sumatif ini memiliki beberapa fungsi utama dalam konteks pendidikan, yaitu yang pertama, mengukur pencapaian siswa. Nah, fungsi utama penilaian sumatif adalah untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan umpan balik terhadap kurikulum. Nah, hasil penilaian sumatif dapat digunakan oleh guru dan lembaga pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan akademik. Nah, hasil penilaian sumatif sering digunakan untuk membuat keputusan akademik seperti memberikan nilai atau menentukan apakah siswa layak untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan berikutnya atau mendapatkan ijazah. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi pengajaran dan guru. Nah, penilaian sumatif dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja guru. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan data untuk peningkatan. Nah, hasil dari penilaian sumatif itu dapat memberikan data yang berharga bagi siswa, guru, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu ada transparansi dan pertanggungjawaban. Nah, penilaian ini merupakan penilaian sumatif yang juga memungkinkan untuk transparansi dalam sistem pendidikan dan pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan. Kemudian yang ketujuh yaitu ada pembandingan antara siswa dan sekolah. Nah, dari hasil penilaian sumatif juga dapat memungkinkan pembandingan antara siswa di berbagai sekolah atau tingkat regional atau nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari penilaian sumatif bervariasi tergantung pada cara pengumpulan data hasil belajar dari siswa. Adapun beberapa jenis penilaian sumatif beserta penjelasan singkatnya, yaitu yang pertama ada ujian tertulis, yang dimana ini merupakan bentuk penilaian paling umum yang melibatkan pertanyaan, pilihan ganda, esai atau pertanyaan yang singkat yang harus dijawab oleh siswa dalam waktu yang
ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu proyek akhir. Nah, siswa diberi tugas untuk menyelesaikan proyek besar yang mencakup materi yang dipelajari selama satu periode tertentu. Nah, proyek ini sering melibatkan penelitian, analisis, dan presentasi. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya siswa diminta untuk melakukan presentasi lisan tentang topik atau proyek tertentu, yang dimana penilaian tersebut dapat mencakup kemampuan berbicara, pemahaman materi, dan keterampilan dalam presentasi. Kemudian yang keempat yaitu ada portofolio. Nah, siswa mengumpulkan kumpulan karya atau tugas yang mereka hasilkan selama satu periode waktu. Portofolio ini digunakan untuk mengevaluasi perkembangan dan pemahaman siswa sepanjang waktu. Kemudian yang kelima ada ujian praktik. Nah, biasanya ini digunakan dalam mata pembelajaran seperti ilmu pengetahuan, matematika, atau seni, di mana siswa diuji pada keterampilan praktis, misalnya melakukan percobaan atau menyelesaikan masalah yang praktis. Nah, kemudian yang keenam ada penugasan. Nah, proyek kolaboratif yang dimana ini merupakan siswa yang bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek bersama. Nah, penilaian ini mencakup kontribusi individu dan kolaborasi dalam kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu ada ujian praktis. Ujian praktis klinis, yang dimana ini digunakan dalam bidang seperti kedokteran atau perawatan, di mana siswa itu diuji pada keterampilan klinisnya yang sebenarnya dalam situasi yang nyata. Nah, dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan dari penilaian sumatif, yang dimana penilaian sumatif ini memiliki keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari penilaian sumatif, yaitu yang pertama, mengukur pencapaian akhir. Nah, penilaian sumatif efektif dalam mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengambilan keputusan akademik dari hasil penilaian sumatif yang telah digunakan untuk pengambilan keputusan akademik seperti pemberian nilai dan promosi siswa ke tingkat berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi kinerja siswa, yang dimana ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja siswa dan membantu untuk mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaikan. Kemudian yang keempat adalah transparansi dan pertanggungjawaban. Nah, penilaian sumatif ini memungkinkan transparansi dalam sistem pendidikan dan bertanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan dari penilaian sumatif, yang dimana terdapat beberapa kelemahan, diantaranya yang pertama yaitu tidak memberikan umpan balik, yang dimana pada real time penilaian sumatif terjadi pada akhir periode pembelajaran sehingga tidak memberikan umpan balik real time yang dapat membantu siswa memperbaiki pemahaman mereka saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua yaitu fokus pada mengingat daripada memahami. Nah, yang dimana terkadang penilaian sumatif lebih fokus pada mengingat informasi daripada pemahaman yang mendalam. Ini dapat mendorong pembelajaran hafalan daripada pemahaman konsep. Kemudian yang ketiga yaitu stres siswa. Nah, karena penilaian sumatif seringkali memiliki bobot yang besar dalam menentukan nilai, ini dapat menciptakan tingkat stres tinggi pada siswa yang mungkin tidak selalu menghasilkan performa yang baik. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengesampingkan aspek non-akademik, yang dimana pada penilaian sumatif ini cenderung berfokus pada aspek akademik dan seringkali mengesampingkan aspek-aspek non-akademik seperti keterampilan sosial dan emosional. Baik, sekian itu saja pemaparan materi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Nah, pembahasan mengenai penilaian sumatif telah usai. Selanjutnya kita akan menuju ke penilaian formatif. Sama halnya dengan penilaian sumatif, penilaian formatif juga dibagi menjadi 4 bagian.
Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Hartini, yang dimana saya akan memaparkan mengenai pengertian dari penilaian formatif. Nah, penilaian formatif adalah proses penilaian yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang berguna untuk membantu mereka memahami dan meningkatkan pemahaman serta kinerja mereka dalam suatu topik atau mata pelajaran. Nah, adapun fungsi utama dari penilaian formatif, yaitu yang pertama memberikan umpan balik secara real time. Nah, penilaian formatif memberikan umpan balik kepada siswa dan guru secara berkala selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang kedua mengidentifikasi kesulitan siswa. Melalui penilaian formatif, guru dapat mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh siswa secara dini. Nah, hal ini juga dapat memungkinkan guru untuk memberikan dukungan, tambahan atau perubahan dalam pendekatan pengajaran yang mereka miliki. Nah, yang ketiga, mengarahkan pengajaran. Penilaian formatif membantu guru dalam mengarahkan pengajaran mereka. Dengan memahami pemahaman siswa, guru dapat menyesuaikan materi, metode pengajaran, atau strategi pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang keempat, yaitu mendorong partisipasi aktif. Nah, penilaian formatif dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Mereka tahu bahwa pemahaman mereka akan dievaluasi secara berkala, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran. Yang kelima, untuk mengukur perkembangan siswa. Nah, guru dapat melacak perkembangan siswa dari waktu ke waktu melalui penilaian formatif. Hal ini dapat membantu dalam menilai apakah siswa mencapai target pembelajaran atau perlu perbaikan lebih lanjut. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan pemahaman guru. Penilaian formatif juga membantu guru untuk memahami apa yang telah diajarkan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam metode pengajaran yang mereka miliki. Nah, adapun jenis-jenis dari penilaian formatif, yang pertama yaitu ulasan berkala atau formative feedback. Nah, guru memberikan umpan balik kepada siswa sepanjang pembelajaran, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, ini bisa berupa komentar pada tugas, jawaban lisan, atau respon langsung terhadap pertanyaan siswa. Nah, yang kedua ada kuis dan pertanyaan tertulis. Nah, guru dapat memberikan kuis singkat atau pertanyaan tertulis selama pelajaran untuk mengukur pemahaman siswa pada suatu materi yang baru yang telah diajarkan. Nah, yang ketiga ada diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok atau sesi tanya jawab, guru dapat mengamati pemahaman siswa dan memberikan umpan balik sepanjang proses pembelajaran. Nah, yang keempat ada portofolio siswa. Nah, siswa dapat mengumpulkan contoh-contoh pekerjaan mereka sepanjang semester seperti tugas, proyek, ataupun catatan hasil percobaan. Nah, guru dapat menggunakan portofolio ini untuk menilai perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Nah, yang kelima ada observasi guru. Nah, guru dapat mengamati aktivitas dan partisipasi siswa di dalam kelas. Nah, kemudian guru juga dapat memberikan umpan balik langsung untuk menggunakan informasi ini untuk penyesuaian pengajaran. Yang keenam ada peta konsep. Siswa dapat membuat peta konsep untuk menggambarkan hubungan antara konsep-konsep dalam materi pembelajaran. Yang ketujuh ada tes formatif, yang dimana tes formatif ini ialah tes singkat atau soal terkait dengan materi yang baru diajarkan, dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa. Dan yang terakhir yaitu ruang diskusi online. Dalam pembelajaran daring, ruang diskusi online memungkinkan siswa berbagi pemikiran mereka dan memberikan umpan balik dalam bentuk tulisan, audio, ataupun video. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari penilaian formatif, yaitu yang pertama, umpan balik real time. Untuk keunggulannya, yang dimana penilaian formatif memberikan umpan balik yang cepat kepada siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, hal ini pastinya memungkinkan mereka untuk segera memahami kelemahan mereka dan dapat memperbaikinya. Sedangkan kekurangannya yaitu waktu dan sumber daya. Nah, implementasi penilaian formatif dapat memerlukan investasi waktu dan sumber daya dari guru. Nah,
untuk membuat, mengelola, dan mengevaluasi berbagai bentuk penilaian formatif yang bisa menjadi tugas yang memakan waktu. Nah, adapun kesimpulan yang akan saya bacakan yaitu yang pertama, penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru guna meningkatkan pemahaman dan kinerja mereka. Yang kedua, penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa. Nah, ini bisa berupa ujian akhir, proyek akhir, ataupun tugas-tugas besar lainnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.